more time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wali baitihi wa silsilatihi wa ila hadrati syekhina wa murabbi rahmina abiyadiyati ra'isana wa nafa'ana bi wa bi'ulumi wa maddana fi darain amin. Wa ila hadrati al-muallif hadzal kitab bi bayani masail wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa maddana fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para santri, para tulabul ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kajian di pagi hari ini saya akan membacakan kitab Masailun Nikah yang berkaitan dengan pernikahan, dengan harapan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qail. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumi wa amadana fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah al-qail. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani datang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ai bijala ilin ni'am Ar-Rahimi tur datang welas asih ing dalam akhirat belaka. Untuk mengawali pengajian ini dengan bacaan basmalah, yaitu menyebut asma Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahman Allah sehingga kita dalam berpijak di dunia ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah, innal hamda satemene sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah al-qaili kang dawuh sapa Allah. Segala puji bagi Allah yang berfirman. Ini Kiai Mu'alif utawi Kiai Musonef dalam mukaddimahnya itu mengutip dari ayat-ayat Allah. Ini kalau dilihat dari ilmu balaghah termasuk ilmu barohatul matlah, barohatul matlah, yaitu mengutip sebuah ayat atau sebuah hadis yang mana ayat atau hadis tersebut adalah merupakan isi dari apa yang akan diucapkan. Kalau dalam hal ini isi dari kitab tersebut itu namanya disinggung terlebih dahulu di dalam sebuah muqaddimah, namanya Bade' Baro'atul Matlah.
Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah yang berfirman-Nya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum, dan jika kalian khawatir atau takut, alla tuqsitu, untuk tidak berbuat adil, tidak berlaku adil, fil yatama, dalam permasalahan anak-anak yatim, fangkihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah istri yang baik bagimu, baik dua, masna wasulasa, tiga ataupun empat perempuan. Ayat ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya, bahwa ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang perlindungan harta anaknya. Kalau di zaman dulu itu banyak orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim yang memiliki harta banyak, dan juga mayoritas zaman dulu itu memiliki istri lebih dari satu, yang sehingga pada saat itu ada sekelompok manusia yang tujuannya itu memanfaatkan hartanya saja, yaitu harta anak-anak. Oleh karena itu, dalam ayat di sini, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa. Pada saat itu manusia atau golongan sekelompok manusia bertujuannya itu sudah tidak baik. Menikahkan anak yatim itu tujuannya agar menguasai harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, jika kalian itu tidak bisa berlaku adil terhadap masalah anak yatim, maka jangan nikahkan. Ini adalah satu level antara istri dengan anak yatim, sama-sama memiliki hak dan harus dilindungi. Anak yatim harus dilindungi, dan juga istri pun harus dilindungi dan melakukan hak-hak. Dan jika kalian itu khawatir tidak berlaku adil kepada anak-anak yatim, jangan nikahkan, jangan dinikah. Maka nikahilah istri yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat sekali, tidak masalah. Tapi jangan lupa, istri pun harus melakukan keadilan, artinya harus diperlakukan adil. Sama halnya dengan anak yatim, jangan kau bertujuan dengan buruk, bertujuan tidak baik, hanya mau menguasai hartanya. Namun kalau sudah dinikahi, tidak memperlakukan dengan baik sebagai fankihu ma tobalakum minan nisa. Memang dalam syariat Islam kita boleh menikah atau menikahi
dari 1 sampai 5. Ini adalah ayat yang dikandung maksud boleh 2 atau 3 atau 4, tapi harus memenuhi syarat. Jangan kita dipotong-potong ayat tersebut. Mari kita simak dan kita dengarkan agar kita tidak gagal paham mengenai hal tersebut. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum mongko lamun wedi sapa sira kabeh alla ta'dilu ing toh ora adil, tidak melakukan adil, tidak berlaku adil, wahidatan mongko nikah sapa sira kabeh wahidatan ing wadon. Maka jika kalian itu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah nikahi ini begitu. Jadi sama-sama dengan level anak yatim dan istri itu harus diperlakukan dengan cara adil. Jangan sekali-kali kita berbuat kecurangan yang akan membawa malapetaka. Au ma malakat aimanukum, atau menikahi hamba sahaya atau budak yang kuasa. Dzalika adna alla ta'ulu, maka demikian itu lebih ringan resikonya untuk tidak berbuat kecurangan terhadap istri-istri kalian. Kalau hamba sahaya tuntutannya mungkin ringan dan juga tidak perlu memberikan mahar atau mas. Itu resikonya lebih rendah daripada menikahi istri-istri yang berzina. Sekali lagi yang perlu kita tekankan bahwa level atau tingkatan istri dengan anak yatim itu sama, memiliki hak yang harus kita penuhi. Wa tunisa soduqatihinna nihlah ain tibna lakum an syai'in minhu absan fakulu hani ammari. Waktu dan berikanlah istri-istri, berikanlah mas kawin istri-istrimu nihlatan sebagai pemberian yang ikhlas, pemberian yang sukarela. Jangan tanpa paksa memberikan mas kawin terhadap istri-istrimu. Memberikan mas kawin sama istrinya atas dasar keterpaksaan itu tidak diperbolehkan. Harus memberikan, ini suatu kewajiban, dan juga memberikan itu dengan sukarela, dengan senang hati. Fa inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani an maria, dan jika istrimu rela dengan senang hati memberikan sebagian dari mas kawinnya, maka terimalah dan nikmatilah dengan senang hati. Artinya boleh sebagai suami menikmati mas kawin yang sudah diberikan terhadap istri, kalau istrinya itu menyerahkan, menghalalkan terhadap, maka boleh-boleh saja kita memakan mas kawin yang diserahkan. Surat An-Nisa ayat 34. Wa inna sholata lan satemene rahmat takdim Allah wassalam lan keselamatan Allah ala Rasulillah muga tetep iku tetep ing atase Rasulillah al-qaili kang dawuh. Dan sesungguhnya sholawat dan serta salam semoga terhaturkan kepada utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qail yang berkata atau yang bersabda, an nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa.
Kanjeng Nabi ini an-nikah adalah sunnah tindak lampah. Paman rogiba an sunnat. Paman mangkau tawi sapane wong iku rogiba iku benci sapa wong an sunnati sangking tindak lampah ingsun. Lapat rogiba kan rogiba itu ada yang makna demen atau suka cinta, ada rogiba ada yang makna benci, tergantung melihat lafaz yang sesudahnya itu mesti. Amma ba'du fahadihi risalatun musammah. Amma ba'du anapun utawi sawise maca basmalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fahadihi mongko utawi iki risalah iku risalatun iku kitab. Risalatun iku kitab cilik musammatun kang den arani di masa ilin nikahi kelawan kitab masa ilin dibayani akdin nikahi ing dalem olehe mertelaaken akad nikah. Para tulabul ilmi dimanapun Anda berada, semoga kita masih diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Yai Musonep setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, maka dilanjutkan bahwa ini adalah kitab yang kecil, bentuk yang kecil yang dinamai kitab Masailin Nikah, yang isinya menjelaskan tentang hubungan akad pernikahan. Dalam di zaman sekarang, zaman modern, pernikahan adalah merupakan di samping melaksanakan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, tapi melihat dari zaman sekarang adalah zaman teknologi yang canggih, maka akan menjelaskan akad nikah dengan tujuan agar pernikahan kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam isi kitab tersebut nanti akan menjelaskan tentang bagaimana apakah boleh kita akad nikah melalui telepon atau dengan media sosial internet, melalui WA, video callan. Apakah itu sah nanti pernikahan melalui ijab kabul dengan alat teknologi canggih? Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian kitab pada kali ini kita cukupkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa syarti fi aqdin nikah wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi